Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Hari yang baru Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Sama-sama kami mau melangkah pagi hari ini, memulainya di dalam hadirat Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini Bapa. Kami mengucap syukur selalu dalam segala keadaan apapun kami pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa satu-satunya pengharapan, satu-satunya tempat kami bersandar. Engkau jawaban bagi setiap umat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang mencari Engkau. Engkau satu-satunya tempat kami berharap. Sebab itu pagi hari ini kami mau naikkan setiap pujian kami. Oh, mari pagi hari ini angkat hatimu. Mari datang berdoa, datang bersyukur, tinggikan Tuhan, sembah Dia. Mari bawa setiap pujianmu, sembah Dia. Oh, hanya Engkau, satu-satunya tempat kami berharap Tuhan. Engkau jawaban kami, Engkau saja Tuhan. Hanya kepada Yesus kami, hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban, amin, hidupku. Yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Engkau sediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami Tuhan. Oh, itu yang Kau sediakan, amin, bagiku. Sama-sama mari angkat hatimu, sembah yang tak mungkin semua mungkin bagimu. Engkau pengharapan kami Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Oh, itu yang Kau sediakan, bagiku. Sekali lagi sama-sama mari angkat hatimu, nyatakan yang tak mungkin bagiku. Kami percaya semua mungkin bagimu. Hanya kepada Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, tak pernah dan tak pernah kupikirkan.
Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidup. Kami menyerahkan sepenuhnya setiap hidup kami, bahkan setiap pergumulan hidup kami sampai hari ini. Tak pernah Satu-satunya hanya kepadamu Tuhan, dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan, ya Tuhan. bagiku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih karena selalu ada di dalam setiap jalan kami. Terima kasih karena selalu pegang hidup kami. Terima kasih untuk selalu ada di dalam setiap perkara hidup kami. Terima kasih karena tidak pernah melepaskan setiap kami. Kau satu-satunya jawaban hidup kami Tuhan, yang kami pegang teguh sepanjang kami hidup, selama kami ada. Hanya nama Tuhan Yesus, hanya Kau, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. sekali lagi bersama katakan, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan, hanya berjalan bersamamu. ku takkan Kami pegang goyah, erat tangan-Mu Tuhan. sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi bersama nyatakan, Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, di mana Kau beri kesempatan buat kami untuk kami bangun dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan kesehatan yang luar biasa Kau berikan kepada kami, dan penyertaan Tuhan hingga pagi hari ini Tuhan membuat kami semakin bergairah dalam menghadapi hidup ini bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, urapi hamba-Mu. Biarlah firman pada pagi hari ini biarlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami siap untuk melakukannya.
urapi dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang luar biasa di mana kita boleh bertemu lagi dalam Mezbah Syukur pagi hari ini. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, dan juga kita diizinkan untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Juga tidak lupa kita mendengar sebagian dari firman Tuhan untuk bekal sehari ini. Biarlah kita berkemenangan di dalam Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari perenungan-perenungan firman Tuhan yang selama ini kita renungkan, biarlah itu menjadi kekuatan, bukan hanya kekuatan semata-mata, tetapi biarlah itu kita lakukan supaya pengenalan kita dengan Tuhan itu semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan dalam praktek kehidupan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya teringat satu peristiwa yang agak menggeletik, agak membuat lucu, tetapi ini kisah yang nyata. Suatu ketika kami berbincang-bincang dengan teman kami. Dia sedang membangun sebuah rumah. Dia rindu membangun sebuah rumah, kemudian dia panggil seorang arsitek untuk menuangkan apa isi hatinya untuk membangun rumah itu, kerinduannya untuk membangun rumah. Teman saya bilang kepada arsiteknya itu, tolong bikinkan saya gambar dan rumah yang saya inginkan dengan rumah bergaya Eropa. Rumah bergaya Eropa, kemudian arsitek itu mencanggupin, dan apa yang diminta dari teman saya, kemudian kira-kira apa aja yang kepingin untuk bergaya Eropa, mungkin gentengnya berwarna apa dan sebagainya, terus bentuk seninya bagaimana, kemudian dia catat. Kemudian singkat cerita arsitek itu datang kepada teman saya, kemudian dia presentasikan tentang yang telah dia buat, rencana yang telah dia buat. Dia tunjukkan gambarnya. Kemudian teman saya bilang gini, bagus tapi tidak sesuai impian saya. Kalau di Eropa itu kayak misalnya lekukannya itu kayak gini. Nah, akhirnya terjadi perdebatan antara arsitek itu dengan teman saya. Perdebatannya gini, sesuai dengan pelajaran bahwa ini harus kayak gini, harus gini. Akhirnya tidak ada titik temu untuk menentukan mana yang akan dirancangkan, yang akan digambar, untuk pembangunan rumahnya. Singkat cerita, teman saya menyeletuk gini, Pak, kepada arsitek, Pak, Bapak pernah ke Eropa? Nah, disinilah letaknya, saudara. Akhirnya arsitek itu bilang, belum. Nah, teman saya bilang, saya ini bolak-balik setiap tahun ke Eropa. Makanya saya kepingin rumah yang bergaya Eropa, yang seni, yang ciri khasnya yang penggunaan atap miring, jendela besar dan kusen yang indah, kemudian materi yang berkualitas tinggi dan lekukan-lekukannya itu yang berbentuk kayak gini. Kemudian arsitek itu bilang, jujur Pak, saya belum pernah ke Eropa. Yang saya tahu dari yang saya lihat di gambar, kemudian yang dari pelajaran-pelajaran yang saya terima, terus dari mungkin dari Google, search Google, gambar-gambar yang di situ, kemudian saya tuangkan lewat gambar yang saya mau bikin di arsitek. Dari sinilah teman saya bilang, oh ini letaknya. Ternyata arsiteknya ini hanya pinter saja dan hanya mengetahui teori-teori tentang rumah gaya Eropa. Tetapi dia belum pernah ke Eropa dan dia belum pernah menikmati bangunan Eropa yang secara sesungguhnya waktu dia datang ke Eropa. Nah, dari sinilah letaknya. Akhirnya teman saya, aduh inilah letaknya. Makanya nuansa Eropanya nggak dapat. Karena arsitek ini hanya pinter, hanya ngambil sesuatu dari gambar,
tapi dia tidak pernah mengalami yang namanya datang ke Eropa dan menikmati bangunan ciri khas Eropa itu yang dituangkan lewat gambarnya. Cerita ini sedikit menggelitik hati saya, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Dalam perenungan saya dari cerita ini sangat luar biasa. Seringkali kita orang Kristen juga menghadapi hal yang demikian. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita seringkali mempelajari firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita mengetahui tentang teori yang namanya iman. Kita tahu tentang ayat yang namanya kita jangan khawatir. Kita mengetahui tentang ayat yang mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita sering mendengar, dan bukan hanya mendengar, kita sering mendengar khotbah-khotbah di mesbah syukur mungkin, mesbah doa mungkin, di YouTube mungkin. Tapi hanya mendengar dan itu menjadi teori. Seringkali orang Kristen mengalami hal demikian seperti arsitek ini. Dia tahu teorinya dan bahkan ada yang mengatakan, "Pak, Bu, saya sudah membaca Alkitab mungkin 10 kali. Sampai tamat, dari Kejadian, Wahyu sampai 10 kali." Bukan hanya membaca Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mendengar. Yang Tuhan inginkan apa? Kita mengalami apa yang namanya pengalaman hidup, menghidupi firman itu dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti firman Tuhan, kita buka dalam Ayub 42 ayat 5. Hal ini pun dialami oleh yang namanya Ayub. Ayub juga mengalami hal demikian. Maka di dalam Ayub 42 ayat 5, Ayub berkata demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ulangi lagi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita ulangi ayat ini sekali lagi. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat ini sungguh mengingatkan akan kita bahwa firman Tuhan, kehidupan kekristenan bukan hanya teori, tapi firman Tuhan itu biarlah menjadi pengalaman hidup kita dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan. Demikian yang dialami oleh Ayub. Ayub adalah sosok yang saleh, kita tahu, namun dalam penderitaannya ia menyadari sesuatu yang sangat penting, yaitu apa? Pengenalannya akan Allah belumlah sungguh-sungguh mendalam, sampai ia berkata, hanya dari kata saja orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Banyak hari-hari ini ada yang slogan mengatakan Kristen katanya. Kristen katanya, jadi hanya mendengar. Oh, ikut Tuhan diberkati, hanya mendengar. Oh, ikut Tuhan sakit disembuhkan, hanya katanya. Oh, saat aku mengalami kekhawatiran, aku bisa dilegakan oleh Tuhan. Hanya katanya. Seringkali juga di dalam mesbah doa setiap malam yang disampaikan oleh Ibu Debbie Basir. Sebelum mesbah doa, sebelum firman selalu dibacakan tentang kesaksian-kesaksian yang mengikuti mesbah doa. Hal ini sangat luar biasa. Banyak yang mereka menuliskan kesaksian. Dulu Bu, saya tidak mengerti tentang firman ini. Tetapi sewaktu saya melakukan firman Tuhan itu, kemudian saya mengalami kesembuhan. Ada lagi yang mengalami kekhawatiran, Tuhan kuatkan. Ada yang mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Dan mereka merasakan bahwa benar-benar pengalaman hidup bersama Tuhan membawa mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih Tuhan Yesus, pagi ini kita diingatkan juga oleh Ayub bahwa bukan sekedar atau yang dulu hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat ini menunjukkan peralihan dari pengetahuan sekedar teori menjadi pengalaman pribadi.
Banyak orang mengenal Tuhan hanya dari cerita, dari khotbah, tradisi, tetapi belum pernah mengalami perjumpaan pribadi yang nyata dengannya. Dari kesaksian ini, saudara, dari cerita Ayub ini, yang dia mengalami penderitaan dalam mengikuti Tuhan, dan dia mengalami yang namanya penderitaan sakit, anaknya mati, dan dia tinggal istrinya, dan teman-temannya meninggalkan dia, bahkan ternaknya mati, dan semuanya bisnisnya dihancurkan. Dari situlah pengalaman yang luar biasa dialami oleh Ayub waktu dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dari firman-firman yang dia dengar, akhirnya dia mengalami bahwa yang dulunya hanya kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sungguh singkat. Kita diingatkan oleh peristiwa Ayub ini, melalui penderitaan dan pergumulannya, Ayub akhirnya mengenal Allah secara intim. Ia tidak lagi sekedar mendengar tentang Allah, tetapi melihat dan mengalami secara langsung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat Bapak Ibu mengalami keadaan yang sama dengan apa yang dialami oleh Ayub, penderitaan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sakit saat ini, mungkin kita mengalami kecemasan, mungkin kita mengalami kekhawatiran. Ingatlah, praktekkan firman Tuhan. Alami Tuhan. Hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Maka saudara akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu seperti Ayub yang mengatakan, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman ini. Seperti pujian ini mengatakan bahwa aku rindu mengenalmu lewat firman dan Roh Kudus-Mu yang ku kenal. Akhirnya kami mengenal akan Engkau. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Katakan, aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu, secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu ya Tuhan secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Ya Yesus, ya Tuhan, ajar kami mengenalmu secara pribadi Tuhan, melalui dalam pengalaman hidup kami bersama Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami kenal akan Engkau dalam pengalaman hidup kami, bukan hanya apa yang kami dengar, bukan hanya katanya Tuhan, tapi biarlah melalui firman itu Tuhan, kami sekarang Tuhan mengalami
pengalaman yang luar biasa bersama Engkau Tuhan. Apakah aku hanya mengenal Tuhan dari cerita orang lain? Dan ataukah aku sudah mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupku? Jangan puas hanya dengan pengetahuan tentang Allah, tetapi carilah perjumpaan pribadi yang mengubahkan hidup. Hingga kita bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Biarlah mulai dari pagi ini Tuhan, kami mengalami bersama Engkau, hidup bersama Engkau Tuhan. Dari peristiwa-peristiwa yang kami alami hari demi hari, kami kuat di dalam Engkau, kami menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat jemaat Mesbah Doa, Mesbah Syukur pada pagi hari itu Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka yang setia mengikuti Mesbah Syukur, Kau berkati Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan mereka. Dan ajar mereka Tuhan senantiasa untuk mengenal Engkau secara pribadi dalam pengalaman hidup mereka bersama Engkau. Dan mereka merasakan, menikmati, dan mereka mengalami Engkau ada dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa yang berulang tahun pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah bertambah usia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya ada hormat dan kekayaan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan yang berbaring sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami kelemahan jasmani dalam nama Yesus. Kekuatan yang daripada Engkau Tuhan menyertai mereka Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Kau sembuhkan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah Tuhan. Perlindungan penjagaan Tuhan sempurna terhadap mereka Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan Kau buat berhasil Tuhan. Yang sekolah Kau berikan hikmat, yang bekerja Kau berikan hikmat juga Tuhan daripada Engkau Tuhan. Sekalipun mereka menghadapi berbagai macam badai dalam kehidupan mereka, kami yakin percaya Tuhan, tangan penyertaan-Mu Tuhan yang akan menuntun mereka Tuhan melalui kehidupan ini Tuhan, melalui badai-badai yang mereka alami Tuhan, dan mereka berkemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan, bangsa yang kami cintai Tuhan. Biarlah bangsa ini ada dalam tangan-Mu Tuhan, dan Kau pegang kendali bangsa ini Tuhan. Kau berkati pemerintahan dari presiden, wakil, menteri, bahkan jajaran-jajaran dalam kepemerintahan Tuhan, dari atas sampai bawah Tuhan. Biar Kau taruh roh takut akan Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, agar mereka menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan dengan takut akan Engkau Tuhan. Jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari segala korupsi, dan berkati tanah ini Tuhan, Indonesia Tuhan, di mana kami ada Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, berdoa buat Indonesia ini Tuhan, semakin hari Tuhan semakin mengalami kemenangan yang daripada Engkau, dan menjadi bangsa yang penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita angkat tangan kita berdoa seperti Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini pada kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat Allah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita, dan nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Ya, alami Tuhan. Shalom. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta.
selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku. Selamanya